Pengambilan keputusan terkait pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi kembali ditunda. Di rencana awal, rapat akan berlangsung hari ini, namun kini mundur hingga tanggal 23 Februari. Meski demikian, Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menegaskan mundurnya rapat paripurna ini tidak akan mengganggu rencana revisi undang-undang itu. Sementara itu, KPK dan pegiat anti korupsi menolak revisi undang-undang KPK dan Presiden mengatakan hanya setuju revisi kalau memang memperkuat KPK. Tanggal 23 Februari akan menjadi hari yang penting yang akan menentukan nasib pemberantasan korupsi di Indonesia. Kita bahas langsung dengan narasumber terkait. Di sini sudah ada Muhammad Yasin selaku mantan Wakil Ketua KPK. Selamat pagi Pak Yasin. Selamat pagi. Dan di sebelahnya juga sudah ada Ferry Amsari selaku Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Korupsi. Selamat pagi Mas Ferry. Iya, Mbak. Nah, pertanyaan pertama saya adalah revisi Undang-Undang KPK ya atau tidak Pak Yasin? Kalau melihat urgensinya dan dikaitkan dengan capaian kinerja KPK, belum waktunya untuk direvisi. Nah, yang direvisi apabila memang diduga untuk pelanggaran kewenangan, kewenangan mana yang dilanggar. Kan unsur yang ada di KPK, pimpinan sampai ke bawah itu kan tidak kebal hukum. Apabila dirasa untuk melanggar kewenangan, ya diproses hukum. Nah, berdasarkan United Nations Convention Against Corruption, yaitu konvensi PBB menentang korupsi, kita semuanya pasal-pasal yang ada di Undang-Undang 30 itu masih inline. Dan tidak ada yang melanggar misalnya hak asasi manusia juga enggak. Karena yang disadap itu adalah orang-orang yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kasus korupsi. Apabila tidak ada kasus korupsi, maka tidak akan disadap. Dan tidak boleh menyadap kasus lain selain korupsi. Dan diaudit secara periodik oleh suatu tim, Kominfo dan para ahli, termasuk provider, apakah sadapan yang dilakukan oleh KPK itu berdasarkan lawful interception atau tidak. Nah, ini selalu diaudit dan kita tidak pernah tuh, KPK bukan kita. KPK tidak. Masih belum move on nih. Jadi KPK selama ini di dalam perjalanan sampai 13 tahun ini, belum ada hal-hal yang menunjukkan bahwa KPK itu salah sadap, menyadap yang bukan kasus korupsi, tidak ada itu. Jadi hak privasi daripada individu warga negara sangat-sangat dilindungi dan kita dan KPK tetap compliant terhadap hukum yang melindunginya. Kita KPK juga merupakan anggota dari International Lawful Interception itu. Jadi saya kira itu pandangan saya dan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, konvensi PBB menentang korupsi itu pasal-pasal yang ada di Undang-Undang 30 ini masih inline, belum ada yang ada misalnya indikasi itu absolution atau ketinggalan zaman, nggak ada. Bahkan ada hal-hal yang memang harus diperkuat di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di dalam memberantas korupsi. Karena modus korupsi itu semakin lama semakin berkembang demikian canggihnya. Jadi kalau kewenangannya diamputasi, maka tidak bisa mengikuti kecanggihan orang yang melakukan tindak pidana korupsi itu. Dalam pengertian yang lain, bahwa dia tidak akan bisa mencapai kinerja seperti yang sekarang ini, dan pasti underperform. Itu Mbak, komen sementara saya ini. Baik. Sebelum kita membahas mengenai bagaimana memperkuat poin-poinnya kira-kira apa saja, Mas Ferry, tanggapan Anda, ya atau tidak? Tidak, karena sederhana. Siapa yang ingin melakukan perubahan yaitu DPR. Kalau menurut catatan Pusako ada sekitar 56 anggota DPR yang pernah ditangkap KPK. 23 diantaranya adalah Partai Golkar, 22 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dua partai ini yang paling getol ingin melakukan perubahan undang-undang KPK. Dari sana saja kita bisa mengetahui bahwa niatan merevisi pasti soal balas dendam kepada KPK. Makanya kemudian poin-poinnya mengamputasi kewenangan KPK. Nah, kalau misalnya bicara mengenai poin-poin yang memperkuat, mungkin masukan dari keduanya gitu ya. Apa kira-kira poin yang memperkuat? Karena kan memang selama ini selalu kontroversinya adalah bukan, maksud kami adalah untuk memperkuat. Kalau misalnya Presiden memang nantinya akan menyetujui poin-poin yang memperkuat, apa yang harus dimasukkan di situ? Misalnya revisi harus terjadi. Ya. Pak Yasin dulu. Saya dulu Mas Ferry ya. Kalau memperkuat itu sebenarnya kan ada itu pasal 42 sampai 45 itu yang berkaitan dengan pengangkatan
penyelidik dan penyidik KPK. Jadi di dalam undang-undang itu KPK diberikan kewenangan untuk mengangkat penyelidik dan penyidik sendiri. Tapi pasal-pasal itu perlu dikuatkan dengan pasal yang lain kalau mau merevisi itu bahwa kewenangan itu adalah dalam rangka untuk katakanlah meningkatkan kinerja atau daya guna dan hasil guna dalam pemberantasan korupsi. Jadi diatur breakdown secara detailnya penyidiknya itu dari mana saja misalnya. Terus kemudian syarat-syarat untuk bisa diangkat sebagai penyidik KPK yang selain dari Polri itu seperti apa. Itu diperkuat di situ. Itu akan bagus tuh namanya memperkuat. Terus kemudian kewenangan KPK sesuai dengan amanat dari United Convention Against Corruption, Konvensi PBB menentang korupsi, bahwa lembaga penegak hukum di suatu negara yang sudah meratifikasi UNCSC itu boleh mengenani kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh pelaku misalnya diplomat asing maupun pelaku usaha asing yang kasus korupsinya dilaksanakan di Indonesia. Itu belum ada itu. Terus kemudian mengenai aset recovery, yaitu untuk pemulihan aset. Bahwa KPK diberikan kewenangan seperti kejaksaan untuk menelusuri aset. Karena kasus korupsi itu adalah perpindahan aset dari suatu negara ke negara yang lain. Namanya adalah korupsi itu kejahatan lintas negara. Transnational crime. Jadi ya harus diberikan kewenangan juga lah itu. Itu namanya memperkuat. Kalau mau memperkuat banyak hal yang bisa diperkuat. Yang menjadi permasalahan adalah ada atau tidak keinginan memperkuat. Jangan malah SP3 dipasang di situ. SP3 itu membuka kemungkinan peluang. Itu orang akan berbuat transaksi hukum. Mau terus atau mau tidak. Kalau tidak sini berapa. Nah, wani piro misalnya kan seperti itu istilahnya kan. Nah itu harus tidak ada di KPK. Jadi kalau memang tidak cukup bukti ya udah berhenti saja. Itu tidak usah diteruskan ke proses penyidikan. Itu jadi terus kemudian pengawasan kan semua mengawasi KPK. Ya DPR itu dari penggunaan uang, dari kinerjanya, pelaksanaan tugas dan fungsinya diawasi oleh DPR. BPK juga mengawasi dalam bidang penggunaan keuangan. Masyarakat juga mengawasi KPK. Jadi sudah banyak yang mengawasi. Tak perlulah itu Dewan Pengawas, apalagi izin untuk penyadapan harus minta izin Dewan Pengawas. Lah Dewan Pengawas itu siapa? Yang milih siapa? Nah, Interestnya apa? Itu. Kalau Mas Ferry ada kalau tambahan? soal penguatan itu sederhana ya dalam kajian hukum tata negara bidang kajian saya. Kalau ingin menguatkan KPK, sederhana saja, masukkan KPK di dalam konstitusi. Sederhana. Kalau kemudian mau merevisi segala macam, gelombangnya sudah bisa dipahami bahwa itu hanya untuk sekedar pelemahan KPK. Nah dari awal poin-poin yang diajukan DPR untuk penguatan KPK tanda kutip itu adalah poin-poin pelemahan KPK, pasal-pasal jantung kewenangan KPK. Misalnya soal penyadapan, semua orang tahu bahwa penyadapan itu paling efektif menangkap koruptor. Lalu kenapa pasal itu disadap? Jadi tidak mungkin cerita revisi akan ada cerita penguatan, sama sekali tidak akan pernah ada. Maksudnya memasukkan KPK dalam konstitusi bisa diperjelas? Jadi dalam teori hukum tata negara sebuah lembaga independen yang menjadi kuat itu hanya kalau kewenangannya ada di dalam konstitusi. UUD 45. Undang Dasar 1945. Karena dengan kalau ada dalam konstitusi, nggak ada lagi rencana jahat untuk merusak kewenangannya. Itu sudah nggak bisa diganggu gugat maksud Mas Ferry? Gimana? Maksudnya kalau misalnya memang sudah masuk dalam konstitusi berarti bisa diubah. Untouchable, maksudnya nggak bisa potensi untuk diganggu gugat jadi sangat jauh sekali bisa dilakukan. Apabila hanya sekedar undang-undang seperti sekarang ini. Kalau undang-undang seperti saat ini ya kapan saja DPR ingin menawan KPK bisa dibuat isu revisi lagi kan. Jadi sehingga konsentrasi KPK terpecah dari memberantas korupsi jadi ngurusin revisi. Jadi tidak selesai-selesai. Jadi saya pada pendirian tidak mungkin ada revisi undang-undang KPK yang menguatkan KPK dengan kinerja KPK yang sudah luar biasa. Pasti tujuannya hanya sekedar untuk melemahkan KPK, tidak ada yang lain. Baik.
Bagaimana nasibnya kalau misalnya memang nanti ini kan memang hari ini ditunda begitu ya, tapi kan ini kan lanjut gitu. Ada beberapa politisi juga yang mengatakan ini akan tetap lanjut, kita masih tetap kekeh gitu. Tapi konsistensi, ini mohon maaf ini, nanti mungkin ditambahi oleh Pak Ferry itu. Ini ada satu kubu ya ini pemerintah, ini Pak Presiden Jokowi. Apabila tetap konsisten di dalam agenda nasional pemberantasan korupsi, konsisten di situ, maka DPR juga tidak akan bisa meloloskan undang-undang ini menjadi undang-undang yang disahkan. Karena yang mengesahkan harus pemerintah. Gitu loh. Kita harapan kita, the last resort-nya adalah Pak Presiden. Harapan kita seperti itu. Jadi memang korupsi ini kan merupakan katakanlah musuh besar bangsa. Negara yang tidak maju, negara yang menjadi keuangannya terganggu ini kan karena banyak yang bocor. Nah ini yang harus disumbat. Ini mudah-mudahan Pak Presiden juga memahami tentang itu dan pasti akan konsisten bahwa pemberantasan korupsi merupakan agendanya. Gitu. Ada tanggapannya Mas Ferry? Secara ketentuan Undang-Undang Nomor 12 2011 ya tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, kalau sebuah pembentukan undang-undang atau revisi itu dapat dilakukan hanya dua kesepakatan antar dua lembaga, DPR dan Presiden. Kalau isu revisi ini terus berjalan, yang salah tidak hanya DPR, juga Presiden. Presiden mestinya kalau ingin berbaris bersama rakyat dan melindungi KPK, mestinya Presiden sudah dari awal mengeluarkan pernyataan, saya tidak mau melakukan revisi Undang-Undang KPK. Semua ribut-ribut di DPR selesai hari itu, kalau Presiden berbicara. Faktanya hari ini Presiden kan buat juga agenda tarik ulur. Saya akan merevisi kalau itu tujuannya penguatan. Padahal logika sudah nyata bahwa tidak mungkin revisi ada penguatan. Karena pasal-pasal jantung semua yang mau dihajar di revisi itu. Nah kalau semua kepahaman bahwa revisi ini melemahkan KPK, mestinya kan dari awal Presiden atau Istana sudah mengeluarkan sikap tegas. Bukan menunda pembahasan, bukan mau merevisi kalau itu penguatan, ya tidak mungkin ada penguatan. Presiden ketika berbicara, maka itu akan menghentikan polemik. Sepanjang kalau Presiden tidak memainkan peran politiknya. Agar mungkinkah itu tapi? Bukankah sulit ketika menjadi seorang presiden tidak mengindahkan pergerakan politik juga, Mas? Bisa saja, karena yang ditangkap barusan kan orang yang berasal dari partai Presiden. Bisa saja Presiden bermain politik atau Presiden ditawan oleh sekelompok orang yang berasal dari partainya ya. Agar kemudian tarik ulur saja supaya keributan ini terjadi, supaya KPK tidak bekerja maksimal. Dugaan itu kan bisa dibantah oleh Presiden kalau Presiden mengeluarkan pernyataan. Nah sejauh ini tidak pernah keluar pernyataan Presiden yang tegas. Atau belum? Belum berarti ya. Berarti kita harus menunggu sampai tanggal 23 kira-kira dari DPR hasilnya seperti apa, dan setelah dari DPR nanti kira-kira apa statement terakhir dari Presiden. Terima kasih banyak Mas Ferry dan juga Pak Yasin sudah hadir di sini.